kita semua dalam hidup ini kan lagi ngejar sesuatu ya. Entah itu karir, keluarga, atau sekedar ketenangan batin. Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar aja dan mikir, semua yang kita kejar itu sumbernya sebetulnya dari mana? Hari ini kita bakal coba dalemin satu nama yang jadi jawaban dari pertanyaan itu. Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Uang gaji yang kita terima tiap bulan, tubuh yang sehat buat kita beraktivitas, keluarga yang jadi tempat kita pulang, bahkan nih, setiap tarikan nafas kita yang gratis ini. Semua ini datangnya dari mana coba? Nah, pertanyaan mendasar ini punya satu jawaban inti yang akan kita kupas tuntas hari ini. Jawabannya ada pada salah satu nama terindah Allah, dalam Asmaul Husna, Ar-Razzaq. Perhatikan ya, ini bukan sekedar pemberi rezeki, tapi maha banyak memberi rezeki. Ada penekanan di situ, tentang kelimpahan yang gak ada habisnya, yang gak terbatas. Dialah satu-satunya sumber sejati dari segala hal yang kita sebut rezeki. Oke, jadi dari mana sih keyakinan soal ini? Yuk kita lihat langsung ke sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Biar kita makin paham siapa sebetulnya Sang Maha Pemberi ini. Fondasi utama keyakinan ini datang langsung dari firman Allah sendiri. Jadi ini bukan sekedar teori atau asumsi, tapi sebuah penegasan ilahi yang super kokoh. Coba deh, perhatiin penekanannya di sini. Allah itu bukan cuma disebut sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, tapi juga yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ini tuh kayak sebuah jaminan, sebuah garansi. Kalau sumber rezeki kita itu nggak bakal pernah kering, nggak bakal goyah. Kuat banget. Nah, kalau ayat yang ini ngasih kita semacam roadmap atau peta jalan yang jelas banget, ada 3 langkah. Pertama, minta langsung ke sumbernya. Kedua, sembah Dia sebagai bentuk pengakuan kita. Dan ketiga, bersyukur sebagai bentuk apresiasi. Ini formula langsung dari Sang Pencipta loh. Pesan ini ternyata nggak cuma ada di Al-Quran. Yuk kita lihat gimana pesannya diperkuat lagi lewat lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatiin deh. Kalimatnya hampir sama persis kan, sama ayat Al-Quran yang tadi. Ini menunjukin betapa fundamental dan konsistennya konsep ini. Pesan yang sama diulang lagi buat menegaskan, udah nggak perlu ada keraguan sedikit pun tentang siapa satu-satunya Sang Pemberi Rizki. Oke, sekarang kita udah tahu siapa Sang Pemberi. Pertanyaan selanjutnya, emangnya apa sih yang diberikan? Nah, di bagian kedua ini, kita akan coba perluas cara pandang kita tentang arti rezeki itu sendiri, yang ternyata jauh lebih luas dari sekedar duit dan harta. Dan disinilah seringkali mindset kita perlu di-upgrade. Rezeki terbesar itu mungkin bukan yang ada di rekening bank kita. Iman yang bikin hati tenang, ilmu yang bikin kita tercerahkan, keluarga yang harmonis, atau bahkan sekedar kesehatan dan waktu luang buat beribadah. Ini semua adalah bentuk rezeki level sultan dari Ar-Razzaq. Sip, kita udah paham siapa Sang Pemberi dan apa aja yang diberikan. Terus pertanyaannya, kita harus bersikap gimana dong? Nah, bagian ketiga ini bakal ngebahas 3 sikap kunci sebagai respons kita atas semua karunia dari Ar-Razzaq. Ini dia 3 pilarnya. Pertama, tawakal. Artinya hati kita bersandar penuh percaya 100% sama Allah. Kedua, ikhtiar. Artinya badan kita tetap usaha maksimal, kerja keras dengan cara yang benar. Dan terakhir, syukur. Yaitu kita mengapresiasi dan memakai apa yang kita dapat di jalan yang Dia suka. Nah, ini nih yang sering banget salah paham. Tawakal dan ikhtiar itu bukan lawan ya, tapi 2 sisi dari koin yang sama. Satu paket, hati kita nyender ke Allah, tapi tangan dan kaki kita tetap gerak buat kerja keras. Yakin di hati itu nggak ngegantiin usaha fisik, justru keduanya harus seimbang, sempurna. Konsep ini kedengarannya indah banget ya secara teori, tapi gimana sih wujudnya dalam kehidupan nyata? Yuk kita intip beberapa contoh teladan, baik dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang. Contoh pertama dan yang paling the best tentu aja datang dari generasinya para sahabat Nabi. Mereka ini bukti hidup dari keseimbangan sempurna antara tawakal dan ikhtiar. Coba bayangin deh, kaum muhajirin itu sampai di Madinah bener-bener nggak bawa apa-apa. Tapi apa mereka pasrah, nunggu bantuan? Enggak, mereka langsung ke pasar, mulai berdagang, mulai usaha, mereka ikhtiar sekuat tenaga. Sementara hati mereka tawakal penuh, yakin banget kalau Ar-Razzaq pasti akan mencukupi. Nah, itulah kekuatan keyakinan yang sesungguhnya. Ribuan tahun berlalu, tapi prinsipnya tetap sama loh. Coba kita lihat gimana konsep ini hidup di zaman modern. Bisa pada seorang pengusaha di tengah sibuknya bisnis, atau seorang guru di ruang kelas yang tenang. Keduanya punya mindset yang sama. Pengusaha yang sukses, dia lihat profit itu bukan cuma hasil dari strategi bisnisnya yang brilian, tapi sebagai titipan dari Ar-Razzaq.
Begitu juga guru yang ikhlas, dia lihat gajinya itu sebagai sarana, tapi rezeki sejatinya adalah ilmu yang bermanfaat dan doa tulus dari murid-muridnya. Dan prinsip ini juga hidup dan relevan banget loh di generasi kita sekarang. Di tengah dunia startup, konten digital, atau gerakan sosial, keyakinan ini bisa jadi fondasi yang kuat. Contohnya, seorang desainer grafis, programmer, atau content creator bisa jadi yang terbaik di bidangnya. Mereka kerja profesional, ngejar deadline, hasilnya berkualitas tinggi. Tapi di balik semua kerja keras itu, di dalam hatinya ada keyakinan kalau hasil akhir dan berkah dari usahanya itu ada di tangan Ar-Razzaq. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa sih efek praktisnya buat kehidup kita sehari-hari? Yuk kita lihat gimana pemahaman tentang Ar-Razzaq ini bisa ngebebasin kita dari dua penyakit hati yang paling umum, rasa takut dan rasa iri. Ini dia buah manisnya kalau kita beneran yakin sama Ar-Razzaq. Kita jadi merdeka. Merdeka dari rasa takut miskin cuma karena milih jalan yang benar. Merdeka dari godaan buat menghalalkan segala cara. Dan yang paling penting, merdeka dari rasa iri. Karena kita sadar, rezeki tiap orang itu udah diatur dengan sempurna. Tugas kita jadi simpel dan jelas. Usaha yang halal, berdoa, dan bersyukur. Pada akhirnya, kita harus sadar betul satu hal. Rezeki itu bukan hak milik kita. Ia itu amanah, sebuah titipan dari Ar-Razzaq yang nanti bakal kita pertanggungjawabkan. Gimana cara kita dapetinnya, dan kemana kita belanjainnya, semua itu bakal ditanya. Jadi, pertanyaan penutup untuk kita renungan bareng-bareng bukanlah berapa banyak rezeki yang kita dapat, melainkan bagaimana kita akan menjawab amanah rezeki ini. Semoga obrolan singkat ini bisa bantu kita buat lebih kenal sama Ar-Razzaq dan akhirnya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Terima kasih